Kami dari kelompok 12 dan kami sedang melaksanakan KKN mandiri secara mandiri di STI Tasikmalaya program studi ekonomi syariah. Nah, dalam melaksanakan program ekonomi, kami akan menganalisis dan meneliti mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, maksud dari studi kelayakan bisnis itu seperti apa? Jadi, kami akan meneliti suatu produk, apakah produk ini tuh layak atau tidak untuk dipasarkan ataupun untuk dijadikan bisnis. Dan nantinya kami akan menjelaskan dari mulai produksi, pemasaran, sampai ke laba rugi, hingga kesimpulan apakah bisnis ini cocok ataupun tidak. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu apa produk yang akan kami bawakan. Jadi produk yang akan kami bawakan itu yaitu mengenai cireng ayam dan juga cilok goreng mix dengan tulang. Untuk hal itu, seperti yang kita ketahui bahwa cireng ayam dan cilok goreng itu banyak sekali di masyarakat yang menjalankan bisnis tersebut karena memang mudah dan juga biaya dan juga kemungkinannya juga sangat baik. Nah, tapi kita belum tahu apakah bisnis itu cocok atau tidak. Nah, untuk itu kami menganalisis dan juga meneliti tentang produk ini dan nantinya akan diteliti bagaimana studi kelayakan bisnisnya. Dan untuk selanjutnya mengenai produk dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah mengetahui latar belakang suatu bisnis, langkah selanjutnya yaitu membuat analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Adapun analisis SWOT dari produk kami yaitu yang pertama kekuatan. Dalam produk kami kelemahannya yaitu tidak tahan lama dan mudah ditiru. Adapun ancamannya yaitu banyak pesaing yang membuat produk yang sama. Yang terakhir, peluang yaitu dalam bahasa, lingkungan, serta pemanfaatan media sosial. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui dari analisis SWOT produk Cigor dan Ciriang, yaitu mengenai aspek pemasaran. Nah, untuk aspek pemasaran sendiri terdiri menjadi 3. Yang pertama ada demografis, kemudian yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning. Untuk demografis sendiri yaitu di mana pemasaran tersebut hanya diberikan kepada jenis kalangan tertentu, hanya bebas saja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ditentukan. Untuk aspek pemasaran yang lainnya yaitu mengenai targeting. Targeting di sini pemasaran dari produk tersebut yaitu dari semua kalangan. Jadi siapa saja boleh untuk membeli produk tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kan produk ini mudah dijangkau, kemudian bahannya juga sederhana, kemudian dapat dimanfaatkan, dapat dirasakan dalam segala situasi dan kondisi, baik itu dalam acara resmi maupun acara bukan resmi. Selain daripada laki-laki dan perempuan, dari segi demografis juga di sini disarankan untuk bagi anak-anak, terutama yang berusia 7 tahun ke atas. Kemudian aspek yang kedua mengenai geografisnya, yaitu hanya orang-orang yang berada di daerah Tugu Raja, Kecamatan Cihideng. Dan psikografisnya, produk ini kami membidiknya kepada anak-anak mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan juga kalangan atas. Dan juga selain daripada anak-anak, banyak juga orang dewasa seperti misalkan mahasiswa, dosen, kemudian guru, dan yang lain sebagainya. Dalam proses produksi menggunakan bahan baku sebagai berikut. Pertama, menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, cilok, ceker, ayam, bawang putih, bawang daun, garam, bumbu, saus. Adapun harga jual dari Ciriang, satu picisnya dia dibanderol dengan Rp2.000 dan 1 cup cilok goreng Rp10.000. Setelah melakukan produksi hingga menentukan harga jual, langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan strategi promosi. Zaman sekarang, promosi dapat dilakukan dengan mudah, yaitu menggunakan media sosial. Karena dari media sosial sangat menjanjikan, kita bisa melakukan promosi lewat media sosial, lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain.
terjamin. Menjelaskan mengenai tentang perhitungan laba dan rugi dalam pembuatan atau penjualan cireng ayam dan cilok goreng. Dari hasil produksi cireng yaitu 70 biji dengan kali harga jual 2.000, sementara untuk cilok goreng 30 bungkus dikali harga jual 10.000 dengan modal awal 149.500. Jadi hasil dari penjumlahan cireng ayam yaitu 140.000 ditambah dari hasil penjualan cilok goreng 300.000 dikurangi dari jumlah hasil modal awal 149.500, jadi hasil dari keuntungan keseluruhan yaitu 290.500. Dari produk ini, setelah kita melakukan produksi, promosi dan pemasaran secara langsung, produk cireng ayam dan cilok goreng ini dapat dikatakan layak sebagai kelayakan bisnis. Walaupun produk ini banyak beredar di masyarakat, namun kita tetap menjaga kualitas dan harga yang relatif murah yang dapat dicapai oleh semua kalangan. Terlebih lagi makanan ini merupakan makanan yang relatif dibutuhkan oleh semua orang, bukan karena produk musiman. Jadi produk ini dikatakan layak dan mampu menjadi bisnis yang baik apabila dikelola terus-menerus dan nantinya bisa diinovasi dengan berbagai rasa dan produk agar pelanggan tidak mudah bosan. Adapun dilihat dari hasil laba pun relatif tinggi, melebihi